Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia dan kami muliakan, kami hormati Ayahanda, Gurunda Dr. Andus Kiai Haji Muhammad Basri Har, Ketua Umum Majelis Ulama Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Muhajir Yanis MPDI, Bapak-bapak para Ustadz Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia, seluruh pimpinan dan pengurus Majelis Ulama Indonesia, mohon maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim, tidak menyebutkan nama, pangkat, dan jabatan, kecuali mohon maaf Pak Sekretaris Umum Terandi Pak Sani Maka yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah sampai detik ini, hari yang ke-17 Ramadan, malam nanti ini malam yang ke-18 atau ke-19. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Kita bisa silaturahmi untuk menjaga, mempererat, memperkokoh kebersamaan kita, khususnya di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Dengan segala kerendahan dan permohonan maaf karena menceramahi para kiai yang ada di sini, ini rasanya gimana ya? Saya selalu ingat dulu waktu masih di Jakarta itu, kalau kita pergi kuliah kita pakai bis dan di belakangnya tertulis sesama bis kota dilarang saling mendahului. Nah, kalau ini sesama ustadz penceramah dilarang sebenarnya saling menceramahi. Tapi karena amanah dari Gurunda, ya kita tidak boleh kualat apapun kita sampaikan. Jadi ada satu ayat di Al-Quran di surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, kami telah menurunkan kepadamu Muhammad az-dzikra. Disebutkan az-dzikra, tapi yang dimaksud oleh para ulama adalah Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina lin-nasi, agar Al-Quran itu engkau menjelaskannya kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dari ayat ini yang pertama, Al-Quran disebut dengan az-dzikra, ya, karena isi dan substansi dari seluruh isi Al-Quran pada prinsipnya adalah peringatan buat kita. Kalau tidak ada Al-Quran, apalagi yang bisa mengingatkan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang beragama, sebagai seorang mukmin. Maka kita tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran, apalagi berpisah dari Al-Quran. Karena itulah membuat kita selalu diingatkan. Karena kita manusia ini pada prinsipnya ya selalu banyak kelalaian. Maka dengan Al-Quran itulah az-dzikra, kita selalu diingatkan. Yang kedua, litubayyina lin-nas. Ini ayat boleh dikata disepakati hampir seluruh penafsir Al-Quran menjelaskan
bahwa ayat ini memberikan ketegasan tentang kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mufassir, sebagai mubayyin. Jadi orang yang paling tahu tentang isi kandungan Al-Quran adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam kenyataannya tidak semua ayat yang ada di Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ayat-ayat yang diberi kesempatan kepada para sahabatnya, kepada para umatnya yang punya kompetensi untuk menjelaskan lebih lanjut, terutama dalam konteks ijtihad. Jadi sekali lagi ayat ini memberikan ketegasan tentang kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai rahmatan lil alamin juga adalah sebagai mubayyin, penafsir dari Al-Quran. Maka itulah sebabnya semua yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk perilaku fi'liyah, begitu juga takrir, itulah penjelasan terhadap Al-Quran dan itulah sekaligus menjadi hadis. Maka cara yang paling praktis dan pragmatis memahami kandungan Al-Quran adalah membaca biografi, sejarah, perjalanan kehidupan Rasulullah sejak lahir sampai beliau wafat. Di situ Al-Quran. Apalagi kalau kita mau meneladani tentang akhlak. Kata Aisyah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kana khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Begitu juga kalau kita mau lihat isi dan praktek berisikan dalam Al-Quran, lihatlah kehidupan Rasulullah. Saya seringkali menyampaikan kepada para mahasiswa, paling tidak kalau kita punya modal, milikilah salah satu buku yang namanya Sirah Nabawi, sejarah kehidupan Rasulullah. Walaupun kita tidak punya kitab Sahih Bukhari, walaupun kita tidak punya kitab Sahih Muslim, tidak punya kitab sunan-sunan yang lain, tapi paling tidak kita memiliki Sirah Nabawi, sejarah hidup Rasulullah sejak lahir sampai beliau wafat. Itulah penjelasan Al-Quran berdasarkan An-Nahl ayat 44 ini. Ya, walaupun nanti ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takbir Rasulullah itu bisa dipeta-peta, karena ada yang berdimensi hukum, ada yang berdimensi karena dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh tradisi, bahkan dipengaruhi oleh kepribadian beliau sebagai seorang orang Arab. Nah, itu memerlukan kajian mendalam. Nah, itulah kira-kira di antara kandungan makna ayat ini, bahwa kita kaitannya ayat ini dengan keberadaan kita sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pendidik dan apapun. Kita di Majelis Ulama Indonesia adalah pelanjut, pewaris, juru bicara dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya juga kita bisa memberikan informasi dan penyampaian kepada masyarakat yang berasal dari Al-Quran. Nah, seperti tadi dua kasus yang disampaikan oleh ayahanda orang tua kita, guru kita, bahwa itu fenomena yang ada. Memang kadang-kadang yang paling apa ya, yang palingan itu kan, saya kan setiap ahad mengajar di Mujahidin. Kalau saya lewat di Mujahidin, jalan Mujahidin itu kan di samping kiri kanannya banyak kafe itu yang tidak jauh dari gor itu. Itu orang sudah sibuk mau salat maghrib, penuh. Ya, cuma saya masih berpikiran positif lah. Tadi kita katakan ini waktu-waktu yang kita lagi sibuk mau ngejar waktu mau salat maghrib, tapi asik gitu loh. Begitu kita pulang masih sama dengan itu, masih sama. Itu fenomena yang baru tentang kafe-kafe. Ini luar biasa. Tapi sekali lagi, sebagai seorang yang pewaris pelanjut dari apa yang disebutkan dalam ayat ini, kita tidak boleh berhenti untuk menjelaskan dan menyampaikan
apa isi kandungan Al-Quran berkaitan dengan persoalan ibadah salat, terutama berkaitan masalah tauhid, ya, berkaitan dengan persoalan bagaimana bermedsos, bagaimana berinteraksi dalam kehidupan sosial, terutama di tengah-tengah masyarakat yang pluralitas, agama kita berbeda, suku kita berbeda, bahasa kita berbeda. Ini menjadi sangat penting karena ini amanah kita adalah menjaga stabilitas kebersamaan, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, khususnya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mana diingatkan ini ya, kita ini penceramah kalau udah ngomong lupa. Ya. Yang kedua, ada ayat di Al-Quran di surat Fussilat ayat 33. Fussilat ini ayat di surah yang ke-41. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Nah, ini ayat untuk ya memotivasi kita bahwa seberapa besar pun tantangan kita hadapi, tidak ada alasan untuk mundur, apalagi frustrasi. Karena waman hasanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi orang yang terbaik, ahsan qawlan, yang paling bagus ucapannya daripada orang yang mengajak kepada menuju kepada Allah. Wa amila shalihan, dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan bahwa kami adalah identitas kami, kebanggaan kami adalah sebagai muslim sejati. Jadi waman hasanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapa lagi? Tidak ada lagi orang yang terbaik selain orang yang mengajak kepada kebaikan. Seberapa besar dan kecilnya ajakan kita itu, dan seberapa besar pengaruhnya ajakan kita itu urusan lain. Tapi yang jelas kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ini pertanyaan tak perlu dijawab, tapi memberikan sebuah jaminan bahwa selama kita berkecimpung dalam dunia dakwah, mengajak orang kepada menuju kepada Allah, itulah yang terbaik. Nah, dalam konteks hari ini, karena dunia kita hari ini, orang yang kita hadapi hari ini dengan 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 5 tahun lalu, dengan hari ini sungguh sangat jauh berbeda. Sungguh sangat berbeda. Maka pola, strategi, pendekatan, metode, materi itu memang kita harus update terus. Itu mutlak. Maka kita mengajak, kalau dulu ya macam inilah, dari ceramah, dari mimbar ke mimbar, kaulan. Tapi kalau sekarang tentu ya sesuai dengan kesanggupan, termasuklah melalui media-media sosial. Media-media sosial. Kita buat podcast, TikTok, apalagi itu Instagram. Mungkin dengan itulah kaulan mimman da'a ila Allah. Semua media yang bisa kita gunakan dalam rangka substansinya menuju kesadaran kepada hadirnya Allah dalam diri kita, hadirnya Allah dalam keluarga, hadirnya Allah dalam lingkungan, itu kita lakukan. Kita lakukan. Itu semua masuk dalam kategori wa man ahsanu qawlan. Ya, tadi malam di Mujahidin saya menceritakan bahwa setelah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5 malam ya'lam, yang kedua turun itu adalah nun wal qalam wa ma yasturun, baru ya ayyuhal muzammil, setelah itu baru ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi ajakan untuk fa'anzir, bangkit, itu diawali dulu dengan Iqra. Tapi Iqra dalam pengertian yang kemarin biasa jelaskan di tempat ini, pemahaman Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Al-Azhar, mengarang kitab namanya Al-Quran fi Syarhil Quran. Iqra bukan sekedar membaca, tapi membangkitkan kesadaran
tentang hadirnya seluruh aktivitas pergerakan kita dalam hidup ini tidak ada intian lain kecuali Bismillah. Itulah yang membangkitkan kesadaran. Jadi kecerdasan dan kemampuan intelektual harus berbarengan dengan kecerdasan dengan spiritual. Itu tidak boleh terpisah. Tapi inilah nun wal qalami wa ma yasturun. Selain kemampuan ikra harus ada qalam wa ma yasturun. Qalam pena. Benda yang disebut, tapi yang dimaksud adalah bagaimana memanfaatkan pena sehingga melahirkan tulisan dan karya banyak. Itulah yang bisa melahirkan peradaban, termasuk bagian daripada mendakwakan orang. Ada guru saya namanya Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Ini alumni McGill di Kanada. Itu profesor bidang filsafat Islam. Kita diingatkan, tulis apa yang kamu bisa tanpa mengukur dan membandingkan kemampuan orang lain. Kalau kita selalu membandingkan kemampuan orang lain, kita malu nulis. Malu dah, karena cuma begini. Jangan. Kalau memang bisa menulis hanya 2-3 paragraf, tulis saja. Kalau dulu kan kita menulis itu sampai 5 kali dirobek lagi, baru karena selalu salah. Sekarang tidak usah lagi. Apa yang bisa kita tulis? Saya ada beberapa buku lahir itu dari Facebook. Saya dulu menulis tentang sejarah kaderisasi dan jaringan ulama Yaman, Mekah, Madinah, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Itu bermula dari Facebook. Untuk memelihara tradisi warisan para ulama yang begitu terpencar kemana-mana tapi tidak ditulis, akhirnya hilang. Tapi hanya ditulis dalam bentuk Facebook, hanya perkata, lalu banyak saran masukan, akhirnya ditulis menjadi sebuah buku namanya buku saku. Tapi lama kelamaan karena banyak yang merespon, akhirnya ditambah menjadi sebuah buku. Itu dari Facebook, dan itu penting karena banyak orang. Salah satu rujukan kita hari ini adalah kehilangan semacam panduan moral. Panduan moral itu adalah warisan dari para ulama-ulama terdahulu. Jadi siapa yang meninggalkan, melupakan jasa warisan dari para ulama terdahulu, itu termasuk dosa besar. Nah, jadi sekali lagi, waktu lagi ya, jadi sekali lagi nun wal qalam yang masrun. Jadi menulis dan tulisan. Tadi malam saya sempat menyebut. Bisa nggak kita bayangkan ya? Kalau seandainya tidak ada Imam Bukhari, kalau tidak ada Imam Muslim, tidak ada Imam Syafi'i, tidak ada Imam Malik, tidak ada Imam Abu Hanifah, tidak ada Imam Ahmad ibn Hanbal, apa jadinya kita sekarang? Kalau tidak ada itu, karena mereka itu yang menulis. Sebenarnya kalau kita baca sejarah mazhab itu tidak kurang dari 19 mazhab yang terkenal dalam sejarah hukum Islam. Tapi yang paling populer hari ini, yang paling 4, ya paling tidak 5, paling tidak 7, karena kita ngambil dari mazhab dari Syiah, ya khususnya Syiah Zaidiyah. Ya, ini terlepas dari Iran dengan ini, Iran Amerika. Sekarang ini perlu juga nanti bahas tentang Syiah ini, karena sekarang muncul lagi pembahasan tentang Syiah ini. Tapi harus dibedakan Syiah dalam konteks politik, Syiah dalam konteks ideologi. Nah, karena dulu disertasi saya adalah hadis dalam pandangan Sunni dan Syiah. Itu disertasi saya pertamanya itu. Dan saya sudah dikasih oleh Syekh Agil untuk berangkat ke Iran di Qum belajar khusus hadis Syiah 1 tahun. Nah, tapi lama-kelamaan ini berat, hanya tidak jadi. Tapi referensi tentang itu menarik sekali. Ini sekarang muncul kembali nih karena ada kaitannya nih yang drum tiap malam kita disuguhi dengan perang-perangan itu. Ya, tapi sekali lagi kita ingin menyampaikan bahwa namanya tulisan ini menjadi sangat penting karena jasa-jasa para ulama yang kita sebutkan tadi itulah yang membuat kita bisanya.
dari bangkitnya sebuah peradaban, termasuk media yang sangat strategis hari ini nih, ya, terutama di kalangan anak muda. Nah, generasi namanya sekarang generasi Z. Generasi Z ini generasi yang lahir 97 sampai 2012. Anak-anak yang lahir tahun 2013 sampai hari ini itu namanya generasi Alpha. Mereka ini punya identitas tersendiri. Inilah tantangan kita hari ini, Karena mereka ini, kalau dulu otoritas keagamaan itu, pokoknya ilmu agama itu dari Pak Kiai, dari pondok pesantren, dari majelis ulama lah kira-kira, dari tokoh agama. Sekarang enggak. Otoritas keagamaan itu sudah pudar, diambil alih oleh media. Apalagi kalau masih di era digital sih 5.0 itu masih, tapi sekarang ini kita udah di era post-trust. Itu bahaya sekali, karena di era post-trust bukan fakta dan bukti yang menentukan, tapi yang menentukan adalah viralitas, emosi dan opini publik yang kemudian membuat viralitas dan menjadi kenyataan di media. Itulah ukuran. Jadi kalau mau membunuh karakter seseorang sekarang gampang, karena itulah ukuran kebenaran. Inilah yang disebut dengan kebenaran yang relatif. Ini era kita sekarang, inilah tantangan kita. Sebagai ya tadi di ayat An-Nahl 44 kemudian Fussilat 33. Ini luar biasa. Jadi yang dulu Islam kita tradisional dengan ada otoritas dari ulama, dari kiai, dari pondok pesantren, dari lembaga pendidikan yang kompeten yang kita sepakati. Tapi sekarang enggak, sudah lari ke era digital. Nah, demikian juga yang kemudian menjadi masalah besar karena ilmu yang didapat melalui media yang sifatnya instan itu sudah terlalu banyak, akhirnya melahirkan sebuah kebingungan karena tidak ada referensinya. Jadi karena udah overload informasi itu tuh, maka mereka menjadi bingung. Yang pada akhirnya karena sudah bingung, kembali kepada rasa. Wah, menurut saya ini lebih cocok. Ini tantangan kita. Maka sekali lagi kembali kepada posisi kita bahwa sebagai ya anggaplah kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat. Akan tetapi di dalam menangani persoalan-persoalan seperti ini juga tidak bisa mengandalkan pada kemampuan individu. Maka namanya kebersamaan, namanya lembaga itu menjadi kata kunci. Karena di dalam lembaga inilah kita ada semua dari berbagai latar belakang yang bisa mengatasi semua itu. Ditambah lagi dengan pemahaman. Dengan media sosial yang serba instan, yang serba potongan-potongan, hanya ceramah yang 30 menit itu bisa diedit hanya hitungan detik, itu tersebar luar biasa. Itu luar biasa, pengaruhnya jauh lebih cepat. Itu yang disebut tadi post-trust itu. Karena begitu orang baca, otak kita ini, kalau sesuatu yang apalagi ada benih-benih ketidaksukaan, itu paling gampang itu tuh. Itu dibentuk. Itu paling gampang. Maka sekali lagi kembalilah kita selain pada tingkat untuk menyampaikan sesuatu juga adalah kemampuan untuk menulis. Ya, kita menulis apa yang bisa kita lakukan. Bahkan di beberapa pondok sering menemani para kiai, para ulama, saya sering menganjurkan ketika Pak Kiai hanya bisa ceramah kemana-mana tapi tidak bisa menulis, mestinya santrinya yang merekam itu rekamannya itu bisa dalam bentuk tertulis, sehingga ketika para kiai sudah wafat maka tetap ada warisan. Kitab I'anatul Talibin, Syarahnya Fathul Mu'in yang terdiri dari 4 jilid itu bukan karangan dari Syekh
Sayyid Bakir Sata, bukan. Itu ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Banjari. Ketika Fathul Muin diajarkan oleh pengarangnya, ya, itu diajarkan oleh Syekh Sayyid Bakir Sata di Masjidil Haram. Itu ada salah seorang santrinya namanya Syekh Abdullah Al-Banjari. Kebetulan Syekh Abdullah Al-Banjari itu satu duduk meja dengan guru saya di Mekah waktu mengaji. Begitu semua pengajiannya itu ditulis, dicatat. Begitu khatam Fathul Muin disampaikan, ini catatan saya selama mengaji. Gimana kira-kira? Boleh nggak diterbitkan? Oh, disetujui, akhirnya diterbitkan. Itulah lahirlah namanya kitab I'anatul Talibin 4 jilid. Itu perlunya tulisan, walaupun tidak mampu yang bersangkutan, tapi ditulis oleh para pendengar. Nah, sampai hari ini juga begitu. Kita tulisan-tulisan, dan sekali lagi nun wal qalami wa ma yasturun. Bukan hanya sebatas ikra, tapi nun wal qalami wa ma yasturun. Saya kira ini sekali lagi menjaga kebersamaan di Majelis Ulama Indonesia dengan sederetan tantangan yang ada kita hadapi hari ini dengan generasi Z. Ya, kalau kita ini kan generasi kolonial lah ya. Generasi kolonial. Kita harus sebagai alfa dengan segala macam ya, positif negatifnya. Saya kira ini mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas santapan rohani yang telah disampaikan Profesor Dr. Wajidi Sayadi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum waktu berbuka tiba, marilah kita mengetuk pintu langit dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Syaifuddin Zuhri MPD. Kepada Bapak disilahkan. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fadilin, hamdan fatihin, hamdan wa yukammasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali kawadim sultanik. Walakal hamdu qadarita walakal hamdu badarita walakal hamdu nahmaduka daiman abada. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ihdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada waslimin. Allahumma ya Allah yasir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurna umur dunya wal akhirah. Allahumma nawir qulubana bi tilawatil Qur'an. Allahumma zayyin akhlaquna bi jahil Qur'an. Allahumma ahsin a'malana bi dzikril Qur'an. Allahumma ya Allah najina minan nar bi karamatil Qur'an. Allahumma adkhilna jannata bi syafatil Qur'an wa karimna ya Allah bil Qur'anil karim wa akrimna bil Qur'anil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmatan fi siyamina wa qiyamina wa qiraatina minal Qur'an fi Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munjilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik lana fi syahr Ramadan, barik lana fi syahr Ramadan, barik lana fi syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, selesai sudah rangkaian acara kita pada sore hari ini. Sesaat lagi kita akan membatalkan puasa bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Semoga rahmat Allah selalu meliputi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matikan dah. Matikan.